Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ahibbati ikhwani al-a'izza, a'azakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada subuh yang mulia ini kita sekalian masih diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam beribadah kepada Allah, terutama di dalam menunaikan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menerima amal ibadah kita. Pada kesempatan subuh yang mulia ini, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, yang mana kita sampai di dalam bab yang keenam, yaitu babun uququl walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua. Dibawakan di dalam hadis ini, yaitu hadis an Abi Bakrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'a, ala wa qauluz zur ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Dikatakan di sini dari Abi Bakrah, mudah-mudahan Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ala unabbiukum, maukah kalian aku habarkan kepada kalian, bi akbaril kabair, tentang yang paling besar daripada dosa besar. Rasul mengatakan 3 kali, mengulangnya 3 kali. Para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah, mempersekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa, Rasul duduk. Wa kana muttaki'a, sebelumnya Rasul dalam keadaan bersandar. Ala wa qauluz zur, ketahuilah, yang ketiga adalah wa qauluz zur ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata. Rasul terus mengulang-ulangnya, masih terus mengulang-ulangnya, sehingga aku mengatakan seandainya Rasul itu diam. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita tentang dosa-dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair.
kalimat ala ini adalah kalimat yang dipakai di dalam bahasa Arab untuk menarik perhatian dan untuk menjadikan orang yang mendengar itu mempunyai keinginan untuk mendengar. Karena orang yang berbicara dengan kata-kata ala unabbiukum, ala ukhbirukum, seakan ia membawa berita yang penting. Sehingga orang yang mendengar ia memiliki keinginan besar di dalam hatinya, gerangan apa yang akan dihabarkan. Maka ini diantara fungsi daripada kalimat ala, seperti yang ada dalam Al-Quran, juga di dalam As-Sunnah yang sedang kita baca sekarang ini. Ini adalah ungkapan di dalam bahasa Arab untuk mengambil perhatian dan menjadikan orang yang mendengar menjadi ingin mendengarkan apa sebenarnya kabar yang akan dihabarkan. Apalagi disebutkan bi akbaril kabair, tentang yang paling besar daripada dosa besar. Dosa besar banyak, akan tetapi ada dosa besar yang paling besar. Karena dosa besar tidak ada dalam satu tingkatan yang sama. Makanya ini adalah perkara yang besar, karena menyangkut sesuatu daripada dosa-dosa besar yang paling besar. Adapun definisi daripada dosa besar, para ulama berbeda pendapat di dalam perkara ini, dan yang paling mungkin bisa kita katakan yang rajih di dalam hal ini adalah apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, bahwasannya dosa besar itu adalah perkara yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan laknat, dengan kemurkaan, dengan neraka, dengan azab yang pedih, atau dengan hukuman had di dunia. Maka semua perkara-perkara yang mendapatkan ancaman seperti itu, maka itu masuk kategori dosa besar, masuk di dalam kategori dosa besar. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, yakni mengulang-ulang perkataan ini tiga kali. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan jelas apa yang dikatakan oleh beliau, sehingga tidak ada yang salah faham. Kalau yang pertama kali pada ucapan yang pertama ada yang tidak jelas, maka ditegaskan dengan yang kedua menjadi jelas. Kemudian yang ketiga maka semakin jelas. Qalu bala ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah, ini adalah ucapan kalau ada pertanyaan ala, jawabannya adalah bala. Kalau dijawab na'am, maka artinya tidak, karena pertanyaannya adalah ala. Makanya ini khusus untuk jawaban dari pertanyaan yang ala unabbiukum, maka dijawabnya bala. Yani pertanyaan yang didahului dengan nafi, seperti Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bala. Bala. Seperti itu. Kalau dijawab na'am, artinya tidak. Karena membenarkan apa yang di pertanyaan dari tidak. Bukankah? Ini kalau dikatakan bukankah aku Tuhan kalian? Dijawab na'am, iya. Bukan Tuhan. Maka artinya menjadi iya bukan. Maka pertanyaan ketika orang ditanya
Alaisa kada, alastu kada, atau ala unabbiukum, maka tidak boleh dijawab na'am. Kalau dijawab na'am artinya membenarkan yang tidak benar, yang tidak tadi. Karena pertanyaannya diawali dengan tidak, tapi dijawab dengan bala. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dosa besar yang paling besar, daripada dosa-dosa besar. Yang pertama adalah al-isyraku billah. Al-isyraku billah, sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah di dalam 3 perkara: rububiyah, uluhiyah, dan al-asma' wa sifat. Maka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tiga perkara. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah, yaitu seperti yang kita fahami, mengesahkan Allah di dalam rububiyah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bi fi'lillah, mengesahkan Allah taala dengan perbuatan Allah. Artinya kita meyakini hanya Allah yang berbuat itu. Makanya rububiyah itu terfokus pada 3 perkara: khalq, wal milk, wa tadbir. Penciptaan, kepemilikan ataupun al-mulk, kekuasaan, dan pengaturan. Maka kita hanya meyakini perbuatan Allah ini, hanya Allah yang berbuat di dalam perbuatan ini, yaitu Allah lah satu-satunya pencipta, Allah lah satu-satunya penguasa dan pemilik, dan Allah lah satu-satunya yang mengatur. Ketika seseorang meyakini ada pencipta selain Allah, ada pemilik, penguasa selain Allah, ada pengatur dari selain Allah, maka dia telah melakukan syirik di dalam rububiyah. Sebagaimana al-uluhiyah, tauhidul uluhiyah itu adalah ifradullah ta'ala bi fi'lil ibad, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hamba. Kalau tadi mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah, maka di sini mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba, yakni dengan perbuatan yang dilakukan oleh hamba, ia menunjukkan perbuatan itu hanya kepada Allah, meniatkan perbuatannya hanya kepada Allah. Ketika meniatkan perbuatan hamba itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah terjadi kesyirikan. Adapun tauhid di dalam al-asma' wa sifat adalah tauhidut tashbih wa tamthil, atau syirik di dalam al-asma' wa sifat adalah syirik di dalam tashbih wa tamthil. Mengesahkan Allah di dalam asma dan sifat itu adalah dengan cara meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala tashbih dan tamthil. Itu yang dimaksud. Maka dari itu tersesatlah di dalam hal ini orang-orang yang sesat. Ketika memahami kesyirikan di dalam al-asma wa sifat, itu kesyirikan di dalam nama lafadznya. Lafadznya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala semua sifat. Penetapan sifat dianggap kesyirikan. Padahal Allah taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah apapun, sedangkan Allah wa huwas samiul basir, dan Allah maha sami', mendengar, lagi maha melihat. Di sini Allah pun menyifati manusia
dengan sifat yang seperti dimiliki oleh Allah. Wa ja'alnahu sami'an basira. Di dalam suratul Insan, dan kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Allah memiliki sifat yang sama, akan tetapi yang dimaksud dengan tauhid adalah menafikan dari Allah Subhanahu wa taala, atau menafikan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang serupa. Yang serupa dengan Allah, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat, kalau sifat itu sama dengan sifat Allah, maka sesungguhnya hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Sami, Basir, Allah Rauf, Rahim, Allah pun menyifati nabinya sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina Raufur Rahim. Dengan orang-orang mukmin Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Raufur Rahim. Tapi raufnya Rasul, raufnya Allah sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak sama. Demikian pula rahimnya Allah dan rahimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rahimnya seorang ibu kepada anak pun sesuatu yang berbeda. Jadi disinilah perkara yang harus kita fahami. Al-isyraku billah adalah dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bitaubah. Kecuali dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk disekutukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Dikatakan maksud daripada ayat ini min ghairi taubah, dengan tanpa taubat. Kalau dengan taubat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kalau dengan taubat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Maka syirik ini menimbulkan efek yang besar. Pertama, tidak diampuni oleh Allah. Kedua, semua amal yang dilakukan oleh hamba menjadi rontok. Innahu may yusyrik billah, atau la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Katanya Allah, la in asyrakta, kalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyrakta, melakukan kesyirikan, padahal itu tidak mungkin. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul maksum. Tapi kalau itu terjadi pada rasul, maka niscaya rontok seluruh amalannya. Apa yang kita pikirkan dengan selain rasul? Apa yang kita pikirkan kalau selain rasul? Entah itu wali, entah itu anaknya rasul, cucunya rasul. Kalau syirik maka rontok. Rasul saja dikatakan oleh Allah kalau melakukan kesyirikan niscaya rontok seluruh amalannya. Dan efeknya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad habita amalu innahu may yusyrik billah faqad harrama 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan telah Allah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah di neraka. Maka ini semua menunjukkan tentang betapa syirik itu perkara yang tidak boleh diremehkan oleh siapapun. Semua orang yang beriman harus takut. Walaupun dia dalam keadaan sekarang ini baik-baik saja, akan tetapi tidak pernah boleh ia lepas dari rasa takut kepada kesyirikan. Nabi Ibrahim kita melihat bagaimana kurang bertauhidnya, akan tetapi apa yang beliau serukan, memohon kepada Allah, wa jannibni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan kami ya aku ya Allah dan juga anak keturunan aku dari menyembah berhala. Padahal secara logika yakni tidak mungkin melakukan penyembahan kepada berhala. Akan tetapi
rasa takut itu akan menjaga keimanan, akan menjaga tauhid. Kalau seseorang tidak punya rasa takut terhadap kesyirikan, maka pada saatnya ia akan jatuh di dalam kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Kemudian perkara yang kedua yang dihabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah uququl walidain. Uquq bermakna syak. Syak itu menyobek. Wal qat' dan memutus. Makanya uququl walidain itu menyobek, memisahkan diri dari orang tua, memutuskan diri dari orang tua. Bisa bermakna hissi dalam arti ia tidak mau mengunjungi orang tua, bisa jadi menyobek hati, perasaan daripada menyakiti orang tua. Maka ini adalah yang disebut dengan uquq, durhaka kepada orang tua. Kedurhakaan itu adalah lawan daripada bir, lawan daripada berbuat kebaikan, berbakti kepada kedua orang tua. Maka kalau Rasul sallallahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqul lahuma uff, maka kita bisa mengukur sesungguhnya kedurhakaan itu bisa jadi kita sering lakukan kepada kedua orang tua. Maka dari itu carilah ridha kedua orang tua. Carilah ridha kedua orang tua kita dengan selalu memohon maaf. Memohon maaf kepada, jadikan mereka ridha. Kita kadang sering membuat orang tua kita marah. Maka sering-sering pula membuat orang tua kita ridha, bergembira. Maka sebagaimana kita tidak bisa lepas daripada menyakiti hati orang tua, maka seringkan bagi kita untuk menyenangkan hati orang tua kita. Uququl walidain adalah di antara dosa besar yang paling besar, karena kita ketahui hak yang paling besar adalah haknya Allah. Hak yang kedua yang paling besar adalah haknya orang tua kita. Karena dengan sebab orang tua kita lah kita itu ada, dan dengan sebab orang tua kita itulah kita ini bisa tumbuh, bisa besar, dididik menjadi yang ada sekarang ini. Oleh karena itu mereka adalah wasilah bagi kita untuk kehidupan kita di dunia ini. Maka dari itu bersyukurlah kepada orang tua dengan berbuat kebaikan dan tidak berbuat durhaka kepada orang tua. Kemudian Rasul tadinya menyampaikan itu dengan santai, dengan duduk bersandar, wajalas. Kemudian Rasul bangkit dan duduk tegak. Rasul mengatakan ala wa qauluz zur, ketahuilah dan perkataan dusta. Di dalam riwayat wa syahadatiz zur, ala wa qauluz zur wa syahadatiz zur. Rasul mengulang terus ala wa qauluz zur wa syahadatiz zur, ala wa qauluz zur wa syahadatiz zur, ala wa qauluz zur wa syahadatiz zur. Diulang-ulang terus, enggak berhenti sampai Abu Bakar mengatakan apa? Laitahu sakata. Seandainya Rasul diam. Saking sudah paham, kami sudah paham ya. Di sini dikatakan diulang-ulang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di ahamiyah, untuk suatu kepentingan. Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah menegaskan tentang masalah qauluz zur wa syahadatiz zur. Dikatakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang orang muslim yang dia faham tentang syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka ia orang yang paling ingin menjauh daripada kesyirikan.
tidak ingin sama sekali melakukan kesyirikan, sehingga ia benar-benar menjaga. Sebagaimana juga uququl walidain, durhaka kepada orang tua, secara tabiat yang ada pada diri manusia, mereka mengingkari kedurhakaan kepada orang tua. Jangan kita bicara durhaka kepada orang tua. Ada orang berbuat kebaikan, kita membalas dengan keburukan, itu saja kita dicela. Apalagi orang tua yang segala kebaikan yang kita dapatkan melaluinya kemudian kita berbuat durhaka, maka itu sesuatu yang di dalam tabiat manusia sangat diingkari. Tapi qaulu zur, perkataan yang dusta, ini adalah sesuatu yang mudah untuk seseorang melakukan, baik itu serius atau bercanda. Dan semua sesuatu orang yang jatuh di dalam keseriusan, di dalam berdusta, sesungguhnya diawali dari bercanda. Semua yang jatuh di dalam kedustaan yang besar, semuanya diawali dari kedustaan yang kecil. Maka dari itu, apabila kita ingin terus menjaga kejujuran, maka jangan pernah berdusta dalam hal yang bercanda maupun yang kecil. Maka kita akan terjaga. Maka dari itu, itulah yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yataharra sidq, dan berusaha untuk jujur. Yakni berusaha jujur di dalam segala hal. Hatta yuktaba indallahi siddiqah, sampai dicatat di sisi Allah menjadi orang yang siddiq, yakni berusaha jujur di dalam masalah yang kecil sekalipun. Apalagi di zaman kita sekarang ini yang minim kejujuran. Bahkan orang yang jujur tidak atau tidak jarang dikatakan bodoh. Kita coba, ada orang jujur dibilang polos sekali orang ini. Orang jujur, kasus misalnya kemarin ada yang nemukan cek dikembalikan. Sesungguhnya orang muslim seharusnya semuanya seperti itu, yang bukan haknya tidak mau mengambil. Ih, bodoh sekali orang ini. Kan dia bisa ini kan. Dibilang bodoh. Yang seharusnya kejujuran ini, kejujuran di dalam perbuatan, dan ini yang dikatakan oleh Rasul adalah kejujuran di dalam perkataan. Kenapa dusta di dalam perkataan itu ditekankan? Karena mudah sekali. Seseorang itu berdusta di dalam perkataan sangat mudah. Sebagaimana bersaksi di dalam kebatilan, kedustaan, itu pun juga sangat mudah. Dan banyak orang-orang yang kita dapati kadang keadaan yang mendesak dia, kemudian dia melakukan hal itu. Ketika terjebak di dalam perkataan, sehingga ia pun juga berdusta. Inilah 3 perkara yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan syahid daripada hadis ini adalah uququl walidain. Kemudian hadis yang berikutnya adalah, atau bab yang berikutnya, bab la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dibawakan di sini hadis an Abi Tufail qala su'ila Aliyun hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussu bihin nas kafatan, qala ma hassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nas illa ma fi qirabi sayfi, thumma akhraja sahifatan fa idza fiha maktubun la'anallahu man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man saraqa manaral ard, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhditha. Dikatakan dari Abi Tufail, beliau berkata radhiyallahu dari Abi Tufail, beliau berkata telah berkata
atau dia berkata su'ila Aliyun, ditanya Ali, yakni Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai', apakah nabi itu mengkhususkan kepada kalian, yang dimaksud kalian di sini ahlul bait, dengan sesuatu yang Rasul tidak mengkhususkan dengan sesuatu itu kepada manusia kafatan seluruhnya, yakni kalian mendapat pesan wasiat yang khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau menjawab, ma khassana Rasulullah, Rasul tidak mengkhususkan kepada kami dengan sesuatu sallallahu alaihi wasallam. Lam yakhussu bihin nas, yang tidak dikhususkan kepada manusia, illa ma fi qirabi sayfi, kecuali apa yang ada di dalam qirab, sarung pedangku ini. Tsumma akhraja sahifatan, kemudian diambil lembaran, fa idza fiha maktub, ternyata di dalam lembaran itu tertulis, la'anallah man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallah man sarqa manaral ard, Allah melaknat orang yang mencuri tanda-tandanya bumi. La'anallah man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditha, Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat ihdas, membuat kejadian besar, yakni pelanggaran besar seperti bom dan lain sebagainya, itu disebut dengan muhdis, membuat kejadian. Dan bisa jadi dikatakan pula maknanya adalah muhdis, orang yang membuat kebid'ahan. Di dalam hadis yang mulia ini adalah sesungguhnya hadis ini hadis yang membantah apa yang diungkapkan oleh orang-orang Syiah, Rafidhah, Al-Imamiyah, Al-Itsna Asyariyah dan yang lainnya, yang mengatakan bahwasannya Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pesan khusus, apalagi mengatakan bahwasanya Quran yang ada ini adalah Quran yang sepertiga, satu lagi Quran Ali, satu lagi Quran Fatimah, jadi masih ada 2/3, maka ini kedustaan. Dan ini juga kedustaan bagi mereka yang mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Ali agar Ali menggantikan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Ali sendiri mengatakan tidak ada sama sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat khusus. Adapun yang didapatkan dari Ali yang pernah dikasih wasiat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ditulis di dalam sahifah ini, yaitu yang isinya ternyata itu semua untuk umat manusia, umat Islam seluruhnya. Yang isinya adalah Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah itu berbeda maknanya dengan menyembelih dengan menyebut selain nama Allah. Menyembelih untuk selain Allah itu bisa jadi menyembelihnya dengan nama Allah. Contohnya adalah ketika si fulan jadi presiden, bawa kambingnya sebagai bukti. Nih, saya sembelih bismillahirrahmanirrahim. Sembelih. Maka sembelihan ini adalah sembelihan apa? Li ghairillah. Kenapa? Karena tujuannya lita'zimi ghairillah, untuk mengagungkan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan syukur. Tapi dia tidak punya kepentingannya adalah bukan kepentingan untuk dimakan, tapi kepentingan untuk memberikan ta'zim dengan cara penyembelihan. Maka apa saja yang disembelih untuk ta'zim kepada selain Allah, kepentingannya bukan untuk makan,
kemudian dagingnya terserah siapa yang mau makan, maka itu namanya dzabh li ghairillah. Itu menyembelih kepada selain Allah. Termasuk orang yang datang ke kuburan li ta'zimi sahibu hadzal qabr, pemilik kuburan ini, aku sembelih kambing. Kemudian ditaruh sila bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Kemudian dagingnya ditinggal siapa yang mau makan. Maka ini dzabh li ghairillah. Ini sama dengan wa madzubiha ala nusuk. Apa yang disembelih untuk berhala. Sama dengan apa yang disembelih untuk berhala, hukumnya haram. Hukumnya haram walaupun dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena itu sebagai sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah, dikatakan walaupun ulama berbeda pendapat di dalam hal itu. Sembelihan dari seorang muslim tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yakni ulama berbeda pendapat. Selama sembelihannya orang muslim, maka itu sembelihan yang halal. Sembelihan yang halal sebagian. Tapi yang rajih di dalam hal ini, sembelihan itu harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, la'anallahu man saraka manaral ard. Manaral ard itu bisa berarti rambu, bisa berarti tanda batas. Karena makna manar itu adalah alamah, tanda. Tanda yang menandai, baik itu menandai hak kepemilikan atau menandai tentang arah. Makanya orang yang mencuri, pemerintah masang arah jalan ke sana, arah jalan ke sana, dicuri. Sama hukumannya dengan dilaknat oleh Allah karena menyesatkan orang. Apalagi mencuri kemudian merubah. Makanya disebut ghayyara manarul ard, merubah. Yang Denpasar ke sana dirubah ke sana. Ini anak-anak yang usil kadang seperti itu. Dia merasa bahagia kalau ada orang tersesat. Maka ini dilaknat, merubah, mengambil, termasuk orang yang mengambil, yakni sariko, yakni mencabut tanda itu, kemudian entah dirubah, dipindahkan ke tempatnya dia atau maka ini adalah bentuk pelanggaran yang berat. Bentuk pelanggaran yang berat di dalam Islam. Mencuri tanah 1 jengkal itu mencuri sampai ke dalam. Walaupun dia tidak memanfaatkan yang di dalam, tapi dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pencuriannya sampai sabul aradin, sampai 7 lapis bumi. Padahal dia hanya menikmati yang di atas, tapi dihitung oleh Allah dosanya dengan yang sampai yang ke bawah. Maka itu beratnya. Bahkan mungkin yang bagian ke atasnya, padahal dia tidak menikmati. Maka ini. Kemudian yang ketiga, la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Di dalam riwayat dikatakan, para sahabat heran, apakah ada orang yang melaknat orang tuanya? Karena secara tabiat manusia, semua manusia itu mencintai orang tuanya. Bagaimana melaknat orang tuanya? Apalagi di kalangan orang Arab. Orang Arab sangat menghargai dan menghormati orang tuanya. Maka Rasul menyebutkan, melaknat orang tuanya itu bisa jadi dengan mencela bapak orang tua temannya. Maka kemudian orang tua temannya itu mencela bapaknya. Makanya man tasabbaba, ini siapa yang menjadi sebab orang tuanya dilaknat, itu sama dengan melaknat. Maka di sini pun
Kalau itu maksudnya, seorang anak yang tidak menjaga kehormatan orang tuanya dengan ia berbuat jelek, pasti yang dilaknat siapa? Anak siapa sih ini? Ya Allah, anak ini pasti anaknya siapa dia? Jadi orang tuanya nggak ikut berbuat, dia yang dapat. Maka jagalah nama baik orang tua. Makanya di antara perbuatan kebaikan kepada orang tua adalah menyambung silaturahmi dengan teman-teman dekat orang tua. Kenapa? Setelah kematian. Kenapa? Karena dengan menyambung itu orang menyebut kebaikan, mendoakan masya Allah rahimallah si fulan, anaknya masya Allah, sampai sekarang masih bersilaturahmi, nyambung dengan kebaikan, ngasih hadiah kepada teman-teman bapaknya, selalu didoakan dengan kebaikan. Itu diantaranya. Makanya inilah Islam. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua bukan hanya selagi orang tua masih hidup, tapi sampai mati pun juga masih bisa berbuat kebaikan. Sebaliknya durhaka pun seperti itu. Kemudian la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang melindungi muhdits. Tadi muhdits di dalam riwayat hadis ini diriwayatkan muhdits dan muhdats. Allah melaknat orang yang melindungi muhdits, yakni orang yang berbuat ihdas, berbuat kejadian, membuat kejadian seperti bom, membunuh, yang kejadian yang besar, atau muhdits dalam arti membuat kullu muhdatsatin bid'ah, membuat bid'ah. Maka dua-duanya ini berlaku. Dikatakan oleh para ulama, dua-duanya berlaku. Baik melindungi pelaku kejahatan atau melindungi orang yang berbuat kebid'ahan. Makanya di Mekah pernah diingatkan, di antaranya adalah orang-orang yang menampung orang-orang ahlul bid'ah di Mekah, atau maka dia masuk di dalam hadis ini. Juga di dalam riwayat ini muhdats. Jadi bukan la'anallahu man awa muhdatsan, bukan muhditsan. Muhdatsan. Muhdats artinya ridho. Dikatakan maknanya adalah ridho terhadap perbuatan yang tidak benar tadi, perbuatan kejahatan. Seperti misalnya di Bali terjadi bom, kemudian ya enggak apa-apa, dah dibom aja. Tapi dia tidak melindungi, tapi ucapannya dia ridho dengan apa yang dilakukan. Maka itu masuk di dalam hal ini. Masuk di dalam hal ini. Misalnya terjadi bom di mana orang, dia ridho dengan perbuatan orang mengacaukan. Maka itu dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah, termasuk orang yang ridho dengan perbuatan-perbuatan kebid'ahan, maka itu pun juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat kita fahami bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.